Ada yang kena omongan orang dikit aja rasanya kiamat, rasanya sakit hatinya tuh sampai bener-bener gitu. Seumur hidup gak bakalan saya lupakan, dia pernah ngomong begini sama saya, Masya Allah. Pacar saya lagi zaman SMP, direbutin sama dia gitu. Dia bilang katanya saya gak cantik, katanya dia yang cantik. Yang ngomong udah beruban semua rambutnya, umurnya udah 70 tahun. Bu, bukan masalahmu yang berat, hatimu yang kurang luas. Hatimu yang kurang luas. Ibu-ibu, adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang hatinya sempit nih, segala macam masalah tuh kelihatannya kayak berat gitu dalam kehidupan dia. Sementara orang-orang yang hatinya lapang, biasa-biasa aja, jatuhan apaan aja biasa-biasa aja. Ada apapun yang terjadi nggak masalah dalam hidup mereka. Ada orang ngomongin jelek, santai aja. Si itu ngomong begini, ngomong begitu, yang dia sebutkan sedikit aib saya yang dia tahu, yang di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Ada orang-orang memuja-muji kamu, biasa aja. Orang kalau hatinya lapang tuh kayak begitu. Kejatuhan apapun tidak mengubah, ya, nggak kesenangan. Lain kalau yang sempit kayak begini nih, yang sempit nih teman-teman, kejatuhan setetes minyak wangi misalnya, langsung jadi wangi semuanya. Kan begitu ya? Bukan karena kebanyakan minyak wangi yang ditetes, bukan, karena dia sempit. Makanya kalau kamu dipuji orang dikit aja udah kepalanya gede gitu, diapain orang, dimuliakan orang udah kembang kempis hidungnya gitu. Itu artinya kamu hatinya kurang lapang. Biasa-biasa aja teman-teman, biasa-biasa aja. Dapat pujian biasa aja, dapat hujatan biasa saja. Kenapa? Lapang. Lapang. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baginda kita Nabi Muhammad seperti itu. Baginda kita Nabi Muhammad seperti itu. Disakitin orang kayak apapun biasa-biasa aja. Mau makan nih, Nabi nih diundang sama satu orang sahabatnya. Nabi Muhammad mau makan di sebuah daerah gitu ya. Nabi sama para sahabat-sahabatnya nih udah melingkarin daging guling. Waduh, kelihatannya enak banget tuh. Untungnya sahabat tuh adab, akhlak. Adab mereka nggak mau makan sebelum Nabi Muhammad makan. Ini adabnya santri, adabnya kita kepada orang yang kita hormati. Tuh jangan duluan makan, gitu ya. Jangan duluan berdiri gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan sampai nih ada orang yang kita hormati, giliran dia mau ngantri makanan, udah dagingnya tinggal lengkuas. Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Para sahabat tuh untungnya mereka adab, sehingga nggak akan berani makan mereka sebelum Nabi Muhammad mulai makan. Nabi Muhammad baru mulai Bismillah, nggak jadi. Nabi kemudian bilang, irfa'u aydiyakum, jauh-jauh, jangan ada yang sentuh dagingnya, jangan ada yang sentuh dagingnya, jauh-jauhan. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassahu yaqulu li la tamusanni ya Rasulullah fa innani masmum. Ini daging tadi waktu saya mau makan, dagingnya bilang, Bu, Nabi kan ya Bu ya, jangan samain sama kita-kita. Nang Nabi punya pandangan-pandangan, punya pendengaran-pendengaran, punya indera perasa yang jauh lebih diberi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia biasa. Hamba wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad, ini daging waktu saya mau dekat sama dia, waktu saya mau sentuh, dagingnya bilang, jangan sentuh aku wahai Rasulullah, aku sudah diberi racun. Kalau kita ya jangan gitu juga, nih daging ada racun apa enggak ya, kita dengerin ngomong apa dia gitu.
nggak bakalan ngomong apa-apa sama kita mah. Iya, sama kita nih nggak bakalan. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih gitu, saya kopi ada sianidanya, saya bakalannya nggak ketahuan, bakalan nggak tahu. Teman-teman sih sekalian, jadi nih Nabi kita Muhammad alaihissalam akhirnya kemudian tanyain sama yang ngundang, ini kamu taruh daging? Enggak Rasul, astagfirullah, sebentar Rasulullah, yang masak nih, ada nih tukang masak nih Rasul, dia tukang masak paling enak Rasulullah, makanya saya undang dia walaupun dia Yahudi. Wadatisum ala lahmi Rasulillah, kamu taruh racun di makanan Nabi Muhammad. Si perempuan itu jawab, oh. Mengapa kamu melakukannya? In kana nabiyan, kalau dia emang beneran nabi, asamahullah, pasti Allah akan jaga dia. Kalau dia bukan seorang nabi, biar mati aja sekalian makan racun saya. Sahabat langsung buka pedang, set. Ya Rasulullah, faqad aradat bika su', ini orang telah berniat buruk kepadamu wahai Rasulullah, dan berniat buruk pula kepada para sahabat. Ya, untungnya tadi sahabat beradab, memang adab itu selalu menyelamatkan teman-teman. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, amma min haqqi faqad afautuha, adapun mengenai hak saya, dia tadi berusaha untuk mencelakakan saya, meracun saya, faqad afautuha, saya sudah memaafkan dia. Gampang maafinnya, gampang maafinnya. Diracun loh teman-teman saya sekalian, mau diracun ya, karena memang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad gampang maafin. Kamu tuh bisa nggak maafin salah orang tuh kenapa? Hah? Dia naruh sianida? Enggak. Kok bisa kamu segitu sakit hatinya dari orang sampai nggak bisa maafin kesalahan orang? Sebabnya tuh cuma satu, hati kamu kurang apa? Itu aja. Nggak usah berdalih, tapi ini udah keterlaluan. Ini saya di luar batas kemampuan kesabaran saya. Ya itu sih bukan masalah masalah kesabaran kamu yang ada batasnya. Sabar kan ada batasnya, katanya gitu. Ya kamu ngasih batasnya dikit amat, kalau gitu doang juga kamu nggak maafin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ditanya, Ustazah apakah sabar ada batasnya? Saya bilang iya, ada batasnya, sampai mati. Begitu kamu mati, kamu udah gak perlu sabar lagi. Tapi selagi kamu masih hidup di atas muka bumi ini, kamu diminta Allah untuk terus-terusan bersabar. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan itu yang diambil sama orang-orang mulia dalam jalan cinta kepada Allah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu tuh, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala ngambil sifat itu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang-orang mulia tuh mudah maafin salahnya orang. Ada kok Ustazah, si itu tuh nggak gampang maafin salahnya orang. Mohon maaf, berarti dia bukan orang besar. Kalau orang besar gampang maafin salahnya orang. Biasa-biasa aja. Ini coba ya, saya mau kasih lihat kepadamu hati yang lapang tuh yang kayak gimana. Ini cerita wakil. Cerita ini terjadi di zaman sekarang ini. Diceritain oleh putranya guru saya, Al Habib Umar bin Hafid, yang cerita namanya anaknya Salim, salah satu dari putra beliau, anak laki-laki pertama. Kalau urutan keluarga dia nomor 3. Teman-teman sekalian, Salim cerita, dia bilang satu hari, kami punya tanah, abah saya punya tanah di Tarim, di aku orang semua setarim tahu kalau itu adalah tanahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda Habib Umar, dan turun kemudian kepada Habib Umar bin Hafid. Itu memang jatah warisan Habib Umar bin Hafid dari ayahnya. Orang sekampung nih tahu semua. Tapi satu waktu ada laki-laki ami-ami gitu ya, udah tua gitu,
ngaku-ngaku bahwa tanah itu sebenarnya adalah punyanya dia gitu. Nggak tahu tuh dia habis dengar ceritanya siapa atau habis apa, wallahu alam, tapi yang pasti dia bilang-bilang sama orang kalau tanah itu adalah tanah punyanya dia. Sampai kedengaran pula di telinganya Salim, kedengaran di telinganya orang-orang, dan Salim kira juga itu pasti kedengaran juga di telinganya Habib Umar bin Hafid. Satu hari si orang ini datang ke rumah. Datang ke rumah nih. Teman-teman sekalian, yang bukain Salim. Begitu Salim bukain pintu, kaget, oh ini dia nih orang yang ngaku-ngaku tanah kami itu punyanya dia gitu. Dia bilang gitu, "Fen Abuk Salim, mana bapak kamu?" Salim. Dia bilang, "Iya ada, silahkan masuk kami," gitu. Masuk nih orang ini ke dalam rumah. Salim panggil ayahnya sambil bilang, "Abah, orang yang kemarin katanya ngaku-ngaku tanahnya punyanya, tanah punya kita itu punyanya dia, sekarang datang ya." Datang bah gitu. Oh iya, yaudah siapin minum gitu. Habib Umar biasa-biasa aja teman-teman. Kenapa biasa-biasa aja? Itu tadi, hati yang lapang. Ada apa-apa tuh biasa-biasa aja. Enggak yang langsung mikir, oh sewa pengacara. Ditemuin sama Habib Umar, ahlan wa sahlan, marhaban. Senyumannya nggak hilang gitu. Ada keperluan apa? Kami datang kemari gitu kan. Bapak datang kemari gitu. Iya nih Umar, saya nih datang kemari nih mau membicarakan urusan tanah. Tanah yang di sana itu loh Umar. Itu tuh sebenarnya tuh tanah punyanya saya. Begini, begitu dicerita. Habib Umar dengerin, senyum, marhaban. Sampai udah selesai. Habib dia selesai ngomong, teman-teman sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, "Kalau gitu saya ambil dulu." Habib Umar bangun, ngambil surat tanahnya. Salim kirain nih, oh ngambil surat tanahnya nih, ngambil sertifikatnya nih, mau dikasih lihat. Nih di sertifikatnya tertulis nama keluarga kami gitu. Nama ayah gitu kan, nama kakek. Itu maksudnya dikirain Salim seperti itu gitu. Habib Umar bawa nih surat tanah itu, dikirain Salim mau nunjukin sama orang tersebut fakta yang sebenarnya. Akan tetapi teman-teman, begitu nyampe di hadapan orang tersebut, Habib Umar bin Hafid bilang, sambil menyerahkan surat tanah tersebut, dia bilang, "Ami, ini surat tanahnya. Jika ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik kami, dengan ini saya menghadiahkannya untukmu." Bagaimana? Hati yang lapang. Lapang bener. Gak ada apa-apa tuh di hatinya. Biasa-biasa aja tuh di hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai Salim tuh lagi mau nyuguhin minuman, sampai kaget setengah mati gitu. Hah, kenapa begini nih ceritanya nih? Tapi beliau suguhkan juga. Habib Umar kemudian persilahkan minum, sampai orang itu bilang, "Makasih ya Umar, makasih ya Umar." Marhaban, marhaban. Udah tuh, orangnya pamit kemudian pulang. Senang banget orangnya. Habib Umar juga senang, masuk gitu. Biasa aja, kayak nggak ada apa-apa juga. Kayak nggak habis ngerjain apa-apa gitu. Kalau kamu bisa ngerjain kayak begitu, kayaknya tuh kayak berasa pintu surga udah dikasih sama kamu gitu ya. Kuncinya sama sertifikatnya gitu. Kayak berasanya habis ngerjain sesuatu hal yang besar banget gitu. Habib Umar habis kayak begitu tuh, biasa aja gitu, kayak juga nggak mau cerita sama siapa-siapa juga. Ya udah gitu masuk. Tinggal anaknya aja, "Abah, kok dikasihin ke dia sih bah? Kan kita juga perlu bah, mas suratnya, ma tanah itu gitu." Habib Umar liatin Salim, kemudian bilang begini nih, "Salim, kamu pikir abah kamu tuh siapa? Emang kenapa bah? Abah nggak mau Salim datang di hari akhirat, kemudian Allah bilang, oh ini nih Umar bin Hafid yang waktu hidup di dunia rebutan tanah." Salim, tentu abah tidak mau jadi orang yang hidup di dunia dengan rebutan tanah. Semuanya akan kita bawa mati, bukan? Udah, biasa aja beliau.
Masya Allah, hati yang lapang. Mudah-mudahan nih Allah karuniakan kepada kita kelapangan hati. Nabi Muhammad alaihissalam, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan beban dalam punggungmu itu. Apa sih bebannya Nabi Muhammad? Mau tahu apa beban Nabi Muhammad? Yang paling beban? Beban Nabi yang paling berat. Apakah itu? Wizru ummati, dosanya umatnya. Dosanya umatnya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah kami turunkan beban yang paling berat dalam punggungmu itu, wahai Nabi Muhammad. Dengan apa? Kalau bebannya Nabi Muhammad itu adalah dosa-dosa umatnya, dengan apa Allah ringankan bebannya? Yaitu dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah dalam ayat yang lain bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bukakan untukmu, wahai Nabi Muhammad, pembukaan yang sangat besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosamu yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Kok dosa? Emang Nabi Muhammad punya dosa? Nggak punya. Nabi nggak punya dosa. Sebab itu hal yang mustahil. Kalau adik-adik nih yang belajar di pondok pesantren paham yang saya maksudkan. Para nabi itu mustahil berbuat dosa.